Bunda, pernah tidak Anda merasa bingung? Di era digital ini, kita sering bertanya, sekolah mana yang kualitasnya paling baik agar anak kita menjadi cerdas dan berkarakter? Atau les apa ya yang paling bagus supaya anak kita pintar? Coding, Mandarin, robotika, atau matematika tingkat tinggi? Hati-hati, kita mungkin sedang terjebak dalam ilusi prestasi. Di luar sana, jutaan anak Indonesia lulus dengan nilai tinggi, tapi mereka tidak paham apa yang mereka baca. Mereka mahir menghitung rumus, tapi bingung saat harus memecahkan masalah nyata. Kita sedang mencetak generasi yang hebat di atas kertas, tapi kehilangan kapasitas. Data seringkali bicara sangat pahit. Contohnya adalah PISA atau Program for International Student Assessment yang sudah menjadi standar dunia. Kemampuan membaca atau literasi dan kemampuan matematika atau numerasi dasar anak-anak kita masih sangatlah lemah, bahkan menjadi salah satu yang terendah di dunia. Dan hal ini sudah berjalan selama lebih dari 20 tahun. Kenapa? Karena kita sibuk membangun atap, yaitu nilai dan ijazah sebelum fondasinya siap. Fondasi itu bukan hafal rumus, tapi logika berpikir dan imajinasi. Dengan kata lain, strategi yang ayah bunda ambil dalam upaya mencerdaskan putra-putrinya ternyata secara fakta tidak sesuai dengan harapan. Lalu, apa solusinya? Bagaimana kalau saya katakan bahwa rahasia kecerdasan anak sebenarnya tidak berada di dalam sekolah favorit atau tempat les yang mahal? Rahasia itu ada di sini, di rumah kita. Dan tokoh yang membocorkannya bukan sembarang orang. Beliau adalah salah satu manusia paling cerdas yang pernah lahir di dunia ini. Namanya Albert Einstein. Suatu kali, seorang ibu bertanya kepada Einstein, apa rahasianya agar anak saya jadi jenius seperti Anda? Dengan tersenyum, Einstein menjawab secara sederhana, jika Anda ingin anak Anda cerdas, bacakanlah dongeng. Jika Anda ingin mereka jauh lebih cerdas, bacakanlah lebih banyak dongeng. Tunggu dulu, Einstein, si jenius ahli ilmu fisika, menyuruh kita membacakan dongeng. Bukankah dongeng itu fiksi? Isinya naga, peri, dan kancil yang bisa bicara. Tidak logis, bukan? Tapi disitulah poinnya. Einstein tahu bahwa logika akan membawamu dari titik A ke titik B, tapi imajinasi akan membawamu ke mana saja. Tanpa imajinasi, tidak akan ada penemuan besar. Dan dongeng adalah gym atau pusat kebugaran terbaik untuk otot imajinasi anak-anak kita. Kenapa dongeng? Karena saat mendengarkan dongeng, anak tidak hanya menyerap kata-kata, mereka membangun arsitektur otak untuk memahami sebab akibat. Visualisasi abstrak menjadi konkret dan melatih nalar yang jauh lebih dalam daripada sekedar mengerjakan soal pilihan ganda. Mendongeng di rumah adalah cara kita memastikan bahwa anak kita tidak hanya punya nilai, tapi mereka juga punya nalar. Saya paham tantangan dari ayah dan bunda hari ini sangatlah besar untuk bisa membacakan dongeng kepada putra-putri Anda. Anda lelah setelah bekerja, hingga kendala tidak adanya buku cerita di rumah. Itulah alasan mengapa saya membangun channel Cerita Rakyat Ngidayat di platform TikTok, Instagram, maupun YouTube. Saya ingin meruntuhkan hambatan itu. Cerita Rakyat Ngidayat hadir sebagai perpustakaan digital
yang bisa ayah dan bunda akses kapan saja, di mana saja. Anda tidak perlu lagi bingung harus membeli buku mahal atau mencari bahan cerita. Cukup buka gawai Anda, pilih cerita dari cerita rakyat Nyidayat, dan gunakan itu sebagai bahan untuk mendongeng bersama anak di saat santai atau sebelum tidur. Jadikan suara Nyidayat sebagai pemandu, tapi biarkan suara ayah dan bunda yang menjadi jembatan cinta dan ilmu bagi mereka. Ini adalah cara praktis menjadikan rumah sebagai pusat literasi digital, sebagai pusat pendidikan, sentra pendidikan yang pertama dan utama, seperti kata Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Mari kita sudahi ilusi prestasi lewat nilai semata. Mari kita bangun kecerdasan yang sejati, kecerdasan nalar, empati, dan imajinasi. Mulailah hari ini, Anda hanya butuh 5 menit. Satu cerita dari Nyidayat dan kehadiran utuh Anda di samping mereka. Karena ijazah mungkin bisa membuka pintu pekerjaan, tapi literasi dan imajinasilah yang akan membuat mereka memenangkan masa depan. Saya, Indra Karismiaji, mari kita jadikan setiap rumah di Indonesia sebagai sentra pendidikan yang mencerdaskan, sentra pendidikan yang pertama dan utama. Sampai jumpa lagi di channel Nyidayat.